Don't let your heart be troubled. Apa artinya? Artinya adalah janganlah gelisah hatimu. Atau jangan gelisah atau jangan cemas. Seperti apa sih cemas itu? Seperti apa sih gelisah itu? Boleh next slide? Kita mau sama-sama belajar. Hari-hari ini dunia penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari ini hidup kita penuh dengan hal-hal yang membuat kita merasa gelisah dan cemas. Aku, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini sedang mengalami banyak kecemasan. Krisis. Banyak yang memprediksikan ada krisis pangan, krisis ekonomi, krisis lain-lain, krisis ini, krisis itu, semua. Berita-berita yang kita dengar, baik di televisi, di media sosial, dan dimanapun adalah berita-berita yang membuat kita merasa khawatir tentang hari esok. Berita-berita yang membuat kita merasa cemas, yang membuat kita merasa gelisah. Ini berita yang kita dengar di TV tentang dunia. Tiba-tiba berita tentang bencana alam, tiba-tiba berita tentang COVID yang mulai muncul lagi. Tiba-tiba berita tentang krisis ekonomi yang katanya kita akan mengalami inflasi dan lain sebagainya. Saya kurang begitu mengikuti masalah ekonomi ya, tapi kalau suami saya ini sangat mengikuti sekali. Dia tuh setiap hari hanya melihatin grafik naik turun. Apa itu? Grafik saham ya. Jadi akhir-akhir ini dunia penuh dengan ketidakpastian, dunia penuh dengan hal-hal yang membuat kita cemas. Terus kemudian next, apa sih yang membuat kita cemas? Ini kecemasan kita sehari-hari sebagai orang biasa. Ada yang lagi mikirin cemas masalah SPP. Betul kan ibu-ibu? Mana di sini yang merasa ibu-ibu punya anak sekolah? Coba acuh. Yang anaknya lagi sekolah nih. Bulan Juni nanti yang mau masuk sekolah, mikirin uang sekolah anak, betul? Yang anaknya kuliah, mikirin uang kuliah nih semesteran mau masuk, betul? Apalagi itu menjadi kecemasan kita, kecemasan para ibu-ibu khususnya. Kemudian apa yang punya cicilan-cicilan dan lain sebagainya, hal-hal duniawi yang membuat kita, aduh gimana besok Tuhan? Kira-kira bagaimana besok? Cemas, gelisah, khawatir. Yang masih belum punya pacar, gelisah juga. Aduh Tuhan, udah 2025 nih Tuhan. Gimana nih Tuhan, belum ada yang nembak saya. Ya, begitu banyak kegelisahan, begitu banyak kecemasan yang akhir-akhir ini kita sedang rasakan. Next slide. Kita mau bercepat-cepat ya, biar kita cepat pulang. Apa itu cemas? Ini Bapak Ibu, kita sering merasa cemas, kita sering merasa gelisah, kita sering merasa khawatir. Apa sih itu? Cemas adalah perasaan khawatir atau takut akan sesuatu yang seringkali kita tidak bisa kontrol. Gejalanya apa? Nih, lihat-lihat gejalanya. Gelisah, gugup, tidak bisa konsentrasi, sulit tidur. Siapa Bapak Ibu yang sebentar bangun, sebentar tidur, sebentar bangun, sebentar tidur? Berdebar-debar. Ya ini ciri-ciri fisik ya. Ciri-ciri fisik. Mungkin kalau ciri-ciri rohaninya Bapak Ibu sudah mulai mau berdoa malas, mau ke gereja malas. Seperti itu ya. Oke, ini arti definisi cemas ya Bapak Ibu. Kita mau belajar tentang janganlah cemas, janganlah gelisah. Kita harus tahu dulu apa sih gelisah, apa sih itu cemas ya. Oke, next slide. Ternyata Bapak Ibu, di zaman Yesus, murid-muridnya pun pernah mengalami yang namanya cemas, khawatir, takut, gelisah. Ternyata bukan kita aja. Murid-murid Yesus sudah lebih dulu. Jadi wajar ya kalau sekarang kita mengalami juga, karena murid Yesus pun sudah pernah mengalami perasaan cemas ditinggalkan. Bapak Ibu di sini pernah gak merasa cemas ditinggalkan? Kita cerita begini ya. Jadi ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena Yesus tahu murid-muridnya mulai merasa cemas. Kenapa murid-muridnya merasa cemas dan gelisah? Karena
Yesus saat mereka sedang perjamuan makan, Yesus di situ berkata, nanti aku akan disalib, aku akan dianiaya, akan ditangkap, akan disalibkan kepada murid-muridnya. Mendengar itu, murid-muridnya kaget, takut, gelisah. Aduh, bagaimana kalau ini terjadi? Apa yang akan terjadi kalau benar-benar Yesus disalibkan? Apa yang akan terjadi ke depannya kalau benar-benar guru kita, kata murid-muridnya, akan ditangkap? Mereka mulai gelisah. Dan di situ Yesus juga katakan bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka, akan pergi ke rumah Bapa. Tambah mereka murid-muridnya ini merasa gelisah. Para murid gelisah karena menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pernah kita merasa gelisah juga bukan? Ketika kita menghadapi hari esok yang tidak pasti. Besok kira-kira bisa gak ya bayar uang sekolah anak? Besok kira-kira bisa gak ya saya bayar cicilan rumah? Besok kira-kira bisa gak ya saya bayar segitu banyak hal yang harus saya selesaikan? Besok bisa gak ya saya menyelesaikan banyak perkara-perkara hal di depan? Gelisah. Karena kita belum menemukan jawabannya. Betul? Betul gak? Karena kita belum tahu nih jawabannya bagaimana nih. Akhirnya kita nih mulai dak-dikduk, cemas, takut, gelisah. Next slide. Lalu apa kata Yesus tentang cemas? Sebelum kita masuk ke sini, saya mau kasih contoh. Tinggal sama Pak Joni atau Bu Heri. Contohnya begini, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. Ini saya baru ngupas awalnya dulu ya, bagaimana cemas. Jadi beginilah, sekarang saya ceritakan contohnya adalah, karena ini harus hubungan suami istri, jadi saya contohkan Bu Inga dengan Pak Joni ya. Ceritanya begini, Bu Inga dengan Pak Joni ajak Bu Inga ke pasar Kanoman. Tahu pasar Kanoman? Ada yang tahu nggak? Atau di sini pasar apa namanya? Pasar apa? Pasar Kepuk. Pasar Kepuk. Oke, ke pasar lah intinya. Ke pasar. Suatu hari Pak Joni bilang, Bu, Ma, ayo kita ke pasar. Mau apa Pak? Ayo kita belanja. Wah, udah senang dong Bu Inge. Ayo Pak, ayo oke Pak, kita ke pasar yuk. Tiba-tiba begitu di pasar, sudah sampai pasar nih, Bu Inge udah pikir-pikir. Beli ini, ke pasar kira-kira beli apa? Beli ikan, beli ayam, beli segala macam sudah dipikirin nih. Wah, nanti kita mau masak gulai, mau masak ini. Bu Inge udah pikirin sepanjang jalan, udah senang sekali dia. Tiba-tiba begitu sampai di pasar, saya jadi lupa. Pak siapa? Pak Joni lupa bawa uang. Aduh Mak, dompetnya ketinggalan. Waduh Mak, ternyata semua ATM ada di sana juga ketinggalan Mak. Aduh Pak, saya sudah beli ini banyak makanan, gimana nih Pak, belum bayar. Mama tunggu aja di sini. Tunggu ya Mak, Papa pulang dulu ambil dompet. Oke Pak, pergi. Pak Joninya pergi. Bu Inga menunggu sejam, 2 jam, nggak datang-datang. Gimana perasaannya Bu? Dak-dikduk bukan? Cemas. Kok nggak datang-datang si bapak ini? Kemana nih perginya? Mana HP nggak dibawa? Apa yang Bu Inga rasakan? Takut bukan? Jangan-jangan Pak Joni lupa nih sama istrinya. Jangan-jangan Pak Joni modus nih, sengaja ninggalin di pasar. Enggak lah ya Pak ya. Akhirnya apa? Ada perasaan takut di hati Bu Inga, ditinggalkan sama Pak Joni, betul? Langsung tuh negatif thinkingnya keluar, overthinkingnya. Jangan-jangan Bapak sengaja nih ninggalin saya di pasar, biar besok-besok bisa pergi nih. Jangan-jangan mulai banyak pertanyaan-pertanyaan negatif, ketakutan-ketakutan yang muncul dalam diri Bu Inga, betul? Begitu juga dengan Ibu Heri, betul? Kalau ditinggalin benar gak Bu? Deg-degan kan? Jangankan ibu, saya juga deg-degan kok. Tiba-tiba ditinggalin, gak dikasih uang, gak dikasih dompet, gak dikasih HP. Bener gak? Perasaan takut seorang istri ketika ditinggalkan oleh suaminya. Padahal ditinggalin sebentar doang, dijanjiin pulang lagi. Tapi karena berjam-jam dengan waktu yang lama, gak datang-datang,
sudah takut. Itu hubungan kita, suami istri. Begitu juga yang dirasakan murid Yesus ketika Yesus berkata, aku akan pergi. Takut, gelisah, gak tahu besok kira-kira gimana ya. Kalau gak ada guruku bagaimana, kalau gak ada Yesus bagaimana nih nasib kita. Itu yang murid-muridnya khawatirkan dan cemaskan. Dan itu yang kita cemaskan dan khawatirkan sekarang ini. Bagaimana ya besok? Bagaimana ya besok? Bagaimana ya masalah ini selesai? Gelisah, takut, resah. Tetapi Tuhan katakan apa tentang cemas? Mari kita akan sama-sama belajar dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, saya mengundang bagi berdiri. Kita akan baca firman Tuhan. Kita baru mau masuk membaca firman Tuhan ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kalau tidak, harus bersabar sampai selesai ya. Kalau sama Bu Angel harus sabar. Karena saya kalau khotbah suka lupa waktu. Kita akan sama-sama baca ya. Yang bawa kitab boleh buka kitabnya, yang tidak bawa boleh kira-kira kebaca nggak di depan? Kita akan sama-sama membaca dengan suara keras. Siap ya? Judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Kita hanya akan baca dari ayat 1 sampai 3 saja. Ayat berikutnya Bapak Ibu silakan baca di rumah. Ya. Pasal 14 ayat 1. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Hari ini kita mau belajar tentang rumah Bapa. Kenapa kaitannya? Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ini adalah terakhir kalinya Yesus ada di bumi, betul? Setelah sekian lama dia ada di bumi, dia mengajarkan banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan, dan finally-nya Yesus harus kembali ke rumah Bapa. Dan hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga, karena Yesus tahu murid-muridnya ini adalah murid-murid yang masih kanak-kanak, yang masih takut ditinggalkan, yang masih gelisah dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ke depan. Itu sebabnya Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Karena Yesus tahu dia akan pergi meninggalkan mereka dan mereka tengah dalam kondisi cemas. Jadi Yesus katakan itu di saat perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dia katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hanya kalimat itu, percaya saja kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Itu satu-satunya jawaban Yesus ketika tahu murid-muridnya gelisah dan cemas. Jadi Bapak Ibu, ketika hari ini engkau tengah dalam kondisi gelisah, engkau tengah dalam kondisi cemas, engkau tengah berpikir bagaimana besok Tuhan, apa yang akan aku lakukan besok Tuhan, apa yang harus aku lakukan dan kerjakan besok Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan. Yesus katakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Dan ini yang harus digarisbawahi untuk menjawab kegelisahan hati kita. Apa? Percayalah kepada suami Anda. Betul? Kepada Allah,
Tuh. Ya tapi sama suami juga harus percaya, Pak. Gimana kalau nggak percaya? Ayo gimana, Bu? Betul. Pertama kita harus percaya kepada Allah. Ketika hatimu gelisah, betul kita harus percaya pada suami kita. Ya, misalnya Bu Heri, Pak, ini mau kuliah Pak, gimana? Mau kuliah, mau SMP ya? Oh kuliah betul ya. Pak, ini anak mau kuliah Pak, gimana? Uangnya? Akhirnya udah mah percaya aja. Papa akan cari sekuat tenaga. Kita harus percaya nggak Bu? Percaya dong, kita harus percaya sama suami kita. Ibu-ibu dengar ya, percaya sama suami kita, karena suami kita lah yang akan berjuang memberkati keluarga kita. Dan suami kita pun harus percaya kepada Allah. Karena dalam rumah tangga itu Allah, suami, baru istri. Bukan Allah, istri, suami. Bukan ya? Jadi ketika istri menaruh kepercayaannya kepada suami, suami menaruh kepercayaan kepada Allah, dan keluarga ini menaruh kepercayaan kepada Allah seluruhnya, apa jawab Tuhan? Jangan gelisah, hatimu pasti akan tenang. Karena kita tahu dan percaya ada Allah di tengah-tengah kita. Ya, next slide. Masih jauh loh, sabar-sabar ya. Ini tadi saya sudah katakan. Bagaimana cara kita mengatasi kecemasan kita? Percaya, hanya satu. Percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Udah, itu aja. Tapi bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Yesus? Kenal Yesus lebih dekat. Ketahui Dia lebih dalam. Kita tidak akan bisa menaruh kepercayaan kalau kita tidak kenal dekat dengan orang itu. Tuh, saya misalnya, siapa nih yang mau saya jadi korban? Siapa ya? Saya nggak ada yang kenal nih. Contohnya begini lagi deh. Aduh, saya namanya siapa? Ayo, WL. Saya tuh kadang-kadang, maklum saya sudah semakin muda usia. Jadi sekarang itu kadang-kadang suka mulai lupa-lupa. Riko. Oh Riko, ya Pak Riko nih, calon pendeta kita ya. Pak Riko, misalnya ketemu orang di jalan, tiba-tiba ada yang bilang, tolong dong, titip dong duit dong 1M, tolong titip duit 1M. Kira-kira takut nggak? Senang tapi juga takut, bener gak? Senang sih, oh puji Tuhan, berkat Tuhan, tapi nggak tahu ini orangnya siapa. Tiba-tiba, saya kasih kamu uang dong, saya titip uang kamu 1M. Walaupun kita senang, tapi kita takut juga, karena kita tidak percaya dia, karena kita tidak tahu siapa dia. Tapi kalau misalnya, oh kenal nih orangnya nih teman Pak Iwan, Riko, tolong dong. Saya titip uang ke kamu ya, kamu simpan aja ini uang. Ya terserah lah kamu simpan di mana, terserah. Pokoknya saya kasih kamu 100 juta. Pak Iwan percaya sama Pak Riko. Karena apa? Karena sudah kenal dekat. Sudah tahu nih Pak Riko pasti bakalan simpan dengan baik uangnya. Jadi kita menaruh kepercayaan kalau kita kenal orang itu. Kita tidak mungkin percaya kepada Yesus kalau kita sendiri saja tidak mengenal Yesus dengan benar. Kita tahu, oh Tuhan aku percaya, tapi kita gak pernah berdoa. Kita gak pernah menjalin komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kepercayaan kita akan tumbuh kepada Tuhan? Yesus otomatis percaya dengan kita, tapi kita sendiri percaya gak dengan Yesus? Yesus sudah pasti melakukan kebenarannya, melakukan kebesarannya, melakukan mukjizatnya. Tapi percaya nggak kita? Ternyata tidak mudah menaruh iman kepada Tuhan itu. Makanya Tuhan bilang kan apa? Sebiji sesawi aja kadang kita nggak bisa. Ya? Jadi solusi dari kecemasan kita adalah percaya. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Next slide. 3 alasan kenapa kita harus percaya kepada Yesus. Sumber pemecah masalah kecemasan kita. Pertama, janjinya dapat diandalkan. Kita bisa sama-sama lihat dari Yohanes 14 ayat 1 ya.
sampai 2. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus sekali berjanji pasti akan ditepati. Kita berjanji masih bisa kita ingkari. Tapi ketika Yesus berjanji, itu janjinya iya dan amin. Ketika Tuhan bilang aku sanggup menolongmu, dia pasti sanggup. Aku akan selesaikan masalahmu, dia pasti selesaikan. Ketika Yesus katakan semua kebutuhanmu akan aku cukupkan, pasti dia akan cukupkan. Saya review sedikit ya. Waktu saya masuk sekolah teologi ya, itu saya tidak membawa uang sama sekali ya. Jadi ketika saya masuk, saya bilang Tuhan berjanji bahwa Ia akan melunasi semua biaya kuliah saya selama di sekolah. Saya datang hanya bermodalkan janji Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya menyelesaikan 4 tahun, 3 tahun setengah sekolah teologi ya, tanpa bantuan orang tua, dan saya bisa menyelesaikan semua karena Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saya di sana dengan caranya Tuhan. Jadi janji Tuhan, kalau Tuhan sudah bilang masuk, maju, selesaikan, pasti selesai, aku menyertai, pasti Tuhan sertai. Janji Tuhan itu pasti. Janji suami kita mungkin ada nggak pastinya, betul? Kadang iya kan, ayo Pak Heri pernah nggak janjinya tidak ditepati? Pernah, betul? Pak Joni juga pernah kan? Janji ketahuan itu. Manusia pasti pernah tidak menepati janji, ya pasti adalah gitu loh. Manusia itu tidak 100% sempurna. Ada kalanya kita akan jatuh dalam dosa, ada kalanya kita akan melakukan hal-hal yang kita tidak bisa menepati janji kita. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, ya. Jadi percaya janji Tuhan pasti bisa dilakukan. Kalau dia bilang iya, pasti iya. Kalau Tuhan bilang tidak, pasti tidak. Jadi kalau Tuhan sudah bilang tidak, jangan paksa. Ya, Tuhan sudah bilang, Riko, bukan itu jodohmu. Tuhan dekatkanlah, bukan. Dekatkanlah Tuhan, bukan. Dekatkan Tuhan. Tuhan sudah bilang bukan, ke. Ya udah, akhirnya ini sendiri. Intinya kalau Tuhan bilang tidak, jangan kita paksa. Ya. Tapi kalau Tuhan bilang oke, pasti jalanin terus. Walaupun di depan itu susah. Ketika bisnismu kacau, ketika usahamu jatuh, tapi Tuhan bilang lakukan terus. Lakukan saja. Kita lihat di depan apa yang Tuhan sudah janjikan, pasti Tuhan akan jawab, ya. Jadi yang usahanya sedang turun, jangan takut. Yang sedang memiliki banyak masalah, jangan takut. Tuhan bilang, aku akan selesaikan, ya. Next slide. Yang kedua, janji Tuhan. Pertama, janji Tuhan bisa diandalkan. Jadi jangan pernah meragukan janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang jalan, pasti Tuhan datang. Kalau Tuhan bilang aku selesaikan, Tuhan pasti selesaikan, ya. Jadi terus melangkah bersama janji Tuhan. Next slide. Kasihnya dapat diandalkan. Kepergian Tuhan ke surga bukan artinya dia meninggalkan kita, bukan artinya dia tidak mengasihi kita, tetapi karena kasihnya dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia tahu masa depan murid-muridnya adalah di rumah Bapa. Dia tahu akhir dari hidup setiap umatnya adalah surga. Itu sebabnya dia pergi dulu untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena apa? Karena terlalu besar kasih Allah bagi kita. Dia menjamin semua kebutuhan dan masa depan murid-muridnya dan umatnya, dan juga kita. Tidak ada masa depan yang hancur di tangan Tuhan, di tangan Yesus. Ya, Bapak Ibu, saya tahu di sini banyak yang sedang takut melihat masa depan. Saya tahu di sini banyak orang yang sedang takut Tuhan besok bagaimana.
Karena kondisi yang sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Kondisi saat ini tidak menjamin bagaimana kita ke depan. Apakah kita akan terus naik ataukah kita akan terjatuh. Tetapi Tuhan katakan, satu firman Tuhan katakan, masa depanmu adalah masa depan yang siapa yang hafal ayat? Penuh dengan harapan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Adakah firman Tuhan yang mengatakan di dalam Alkitab ini mengatakan bahwa yang mengikut Yesus, hai engkau yang mengikut aku, masa depanmu hancur berantakan. Rancanganku, rancangan yang mencelakakan. Ada tidak? Tidak ada. Karena firman Tuhan menjanjikan kehidupan bersama Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan kasih damai sejahtera. Kasih karunia. Penuh dengan kasih Allah. Jadi masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau yang sedang kuliah pasti akan lulus. Engkau yang sedang belum menikah pasti akan dapat jodoh. Engkau yang sedang bergumul dengan perekonomian pasti akan Tuhan pulihkan. Apapun masalahmu, apapun kecemasanmu, apapun kegelisahanmu, Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, aku menyertai engkau, aku ada menyelesaikan masalahmu. Hanya percaya saja. Tapi jangan begini. Tuhan, engkau berfirman, tadi pagi Bu Angel katakan di dalam khotbah, percayalah saja kepadamu. Tuhan, aku percaya besok aku bisa beli mobil Pajero. Lalu kemudian Bapak Ibu hanya duduk di kamar, diam, rebahan, scroll TikTok. Tuhan, aku percaya Tuhan, ntar besok saya bisa beli rumah besar. Tapi tidak ada satupun yang Bapak Ibu lakukan, bahkan berdoa pun tidak. Percaya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saat kita percaya, kita juga melakukan perbuatannya. Perbuatannya apa? Tuhan, aku percaya Engkau akan menolongku. Tapi lakukan apa yang Tuhan inginkan. Baca firman, lebih dekat kepada Tuhan, berdoa lebih lagi, gedor pintu Tuhan. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Ya, next slide. Karena kasihnya Tuhan itu bisa diandalkan. Dia pergi, kepergiannya ke surga itu untuk menyatakan bahwa kasihnya begitu besar. Dan ini, kesetiaannya dapat. Kenapa kita harus percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa sih harus mempercayai Dia? Ya karena Dia Allah kita. Ya karena janjinya itu iya dan amin. Ya karena kasihnya itu bisa diandalkan. Dan yang ketiga, karena kesetiaannya itu bisa diandalkan. Hari-hari ini mencari orang yang setia itu susah. Betul? Di berita tentang perceraian aja. Di berita bercerita tentang perselingkuhan aja. Susah sekali mencari seorang yang setia kepada manusia. Orang yang setia kepada pasangan. Apalagi bisa setia kepada Tuhan. Bayangkan, sama orang yang kelihatan kita tidak bisa menjaga kesetiaan kita. Kepada gereja kita tidak bisa setia. Kepada sesuatu yang terlihat di depan mata kita tidak bisa setia. Bagaimana bisa setia sama Tuhan? Pribadi yang tidak terlihat, yang hanya bisa kita percaya melalui iman. Nah, jadi bapak-bapak, kaum muda, dengar. Apa? Setia dulu ya. Bapak-bapak, tapi gak bapak-bapak juga, ibu-ibu. Jangan bapak-bapak terus dong. Nanti bapak-bapak bisa pulang nih, gak mau ke gereja lagi. Bapak, ibu, siapapun kita semua, pertama setia dulu kepada pasangan kita. Setia dulu kepada pelayanan kita. Setia dulu kepada gereja kita. Engkau pun akan pasti setia kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan Allah tidak sama dengan kesetiaan manusia. Dia setia sampai mati. Ya. Yesus berjanji bahwa Ia akan datang kembali, itulah kesetiaannya. Dia bilang, aku pasti akan datang
ketika Bu Inga ditinggalkan Pak Joni di pasar, Pak Joni bilang, tunggu ya, aku pasti kembali. Kalau Pak Joninya nggak setia, dia pasti nggak akan kembali, betul? Pak Joninya, udahlah, biarinlah, buang aja lah Bu Inga di pasar. Gitu. Jangan marahan nih, nanti jangan marahan. Misalnya begitu ya, tetapi karena Pak Joni tahu setia, aduh istriku yang cantik ketinggalan di pasar, saya tinggalin di pasar, saya harus kembali mengambilnya lagi. Begitu kan? Itu manusia, suami kepada istrinya, Yesus kepada jemaatnya, Yesus kepada muridnya, dia katakan, aku akan kembali untuk membawa kalian kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, dia setia menyertai kita dengan mengirimkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ini kita sudah sering belajar ya. Meskipun Yesus telah naik ke surga, tetapi Ia tidak meninggalkan kita karena Roh Kudus selalu beserta kita. Salah satu kesetiaan Yesus adalah Dia tetap menyertai kita dalam bentuk Roh Kudus. Yesus kirimkan Roh Kudus karena Ia tahu Ia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia tidak akan meninggalkan umatnya. Jadi Dia kirim Roh Kudus untuk menyertai hidup kita. Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Yesus hari ini naik ke surga. Kenaikannya membuat para murid-muridnya cemas. Tetapi Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, tetapi percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Satu kata yang Yesus katakan, percayalah. Kenapa harus percaya? Karena pertama, janji Yesus bisa diandalkan. Dua, kasihnya bisa diandalkan. Tiga, kesetiaannya juga bisa diandalkan. Tiga hal penting dalam kehidupan yang kita butuhkan. Yesus bisa diandalkan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita tahu nih, ketika sebelum menikah, Pak Joni sama Bu Inge, maaf ya hari ini saya jadikan contoh terus nih, biar diberkati Tuhan terus ya, amin. Pak Joni ketika mau menikah dengan Bu Inge melihat, aduh saya maulah terima nih lamarannya Pak Joni, karena pertama dia lihat, wah orangnya setia nih, orangnya apa? Janjinya selalu ditepati nih, orangnya penuh dengan kasih nih. Bu Inge akhirnya menaruh kepercayaan untuk mau menerima Pak Joni sebagai suaminya. Itu kepercayaan kita kepada pasangan. Bagaimana kepercayaan kita kepada Allah yang sudah pasti janji, kasih, dan kesetiaannya bisa diandalkan. Kalau begitu, untuk apa kita cemas? Next slide. Hari-hari ini dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Hari-hari ini begitu banyak hal yang membuat kita cemas dan khawatir. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita kembali. Yesus ada beserta dengan kita. Dia mungkin tidak terlihat secara mata, tetapi roh Allah ada dalam diri kita. Aktifkan itu untuk terus menyertai kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita akal budi, memberikan kita tuntunan-tuntunan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tuntunan-tuntunan untuk menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Ya, next time. Kita sudah mau selesai. Senang ya? Asik, kayaknya sudah mau selesai. Next time-nya. Saya narasi, sudah selesai kan? Bapak Ibu, saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Saya mengundang semua pemain musik. Bapak Ibu, kecemasan saat ini menjadi salah satu hal yang menghantui hidup kita. Saya tahu kita semua sedang dalam kondisi cemas tentang hari esok. Dagangan yang sepi, pekerjaan yang susah dicari, anak-anak yang kebutuhannya meningkat, hutang yang belum bisa dilunasi. Begitu banyak persoalan yang sedang kita pikirkan. Begitu banyak hal yang sedang menjadi pergumulan dan membuat kita menjadi cemas dan khawatir. Tetapi Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Hai anak-anakku, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah.
ditampilkan videonya. Ini adalah masa di mana kita sedang menunggu kedatangan Bapa kembali kepada kita. Ini adalah masa di mana kita menunggu kedatangan Yesus kembali. Setiap kita diberikan salib masing-masing. Setiap kita memikul pergumulan hidup masing-masing. Tetapi mampukah kita tetap setia? Salib yang dipegang ini mengibaratkan semua hal yang sedang kita alami dalam hidup kita. Pergumulanmu, kecemasanmu, setiap hal yang membuat engkau merasa takut menjalani hari-hari. Ketika engkau sebagai pengikut Yesus, engkau percaya Yesus, tetapi engkau didera dengan berbagai macam hal yang menggodamu untuk engkau melepaskan Kristus dalam hidup. Kadang kita ingin menyerah ketika persoalan begitu menghimpit kita. Kita ingin menyerah dan bilang, Tuhan, aku pindah saja. Aku tidak akan menjadi pengikut. Terkadang kita putus asa ya, dengan semua pergumulan yang kita hadapi dalam menanti kedatangan Yesus. Tapi percayalah Bapak Ibu, seberat apapun masalah, seberat apapun kecemasan yang saat ini sedang dihadapi, hari esok kita adalah hari esok yang penuh dengan harapan. Masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Kristus akan hadir kembali untuk membawa kita ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Dalam masa-masa penantian Tuhan kembali kepada kita. Ayo percaya. Percaya. Hanya percaya saja pada Allah. Hanya percaya saja kepada Bapa. Percaya kepada Yesus. Seberat apapun kecemasan yang kau alami, katakan, Tuhan katakan, jangan gelisah hati. Jangan takut tentang hari esok. Jangan takut dengan semua pergumulan yang kau alami. Jangan takut. Allah setia. Allah janjikan ya dan amin. Allah penuh dengan kasih. Jangan ragukan. Andalkan janji Tuhan. Andalkan kasih. Andalkan kesetiaan Tuhan. Jangan menyerah ya Bapak Ibu. Saya tahu tidak mudah. Saya tahu tidak gampang. Tapi apa? Jangan menyerah. Tetap pegang salib itu, karena tahu ada Yesus menyertai kita. Roh Kudus bersama dengan kita. Saya mengundang Bapak Ibu waktu berdiri. Kita akan angkat satu pujian.
Pujian ini sangat memberkati saya. Ketika saya sedang ada dalam pergumulan, ketika saya mulai merasa khawatir dengan hari ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan pujian. Apapun pergumulanmu, apapun kecemasan hatimu, apapun yang sedang menggelisahkan kau hari-hari ini, yang membuat kau tidak bisa tidur tenang, yang membuat kau selalu gelisah, yang membuat jantungmu berdetak-detak setiap hari, kegelisahan hidupmu, apapun yang saat ini sedang yang menghantui pikiranmu, tetapi Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku. Kita sama-sama nyanyikan pujian ya. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah momen kebangkitan Allah ini, momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menjadi momen yang mengingatkan kita bahwa janjinya, kasihnya dan kesetiaannya bisa diandalkan. Amin.
kesetiaan-Mu dapat kami andalkan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tetap mau melangkah ke depan. Kami tetap mau semangat. Kami tidak akan pernah menyerah untuk kami terus melangkah menyongsong hari esok kami Tuhan. Karena kami tahu hari esok kami penuh harapan. Tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada hal yang perlu kami gelisahkan. Tidak ada hal yang perlu kami cemaskan. Karena Engkau El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berbicara lebih lagi Roh Kudus atas setiap umat. Berbicara lebih lagi. Apa yang ingin Kau sampaikan, sampaikan lebih lagi pribadi lepas pribadi Tuhan. Hamba-Mu percaya ada banyak hal yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu di MBC Kuningan. Karena itu Tuhan, berperkara lebih lagi atas setiap jemaat-Mu. Nyatakan mukjizat-Mu atas setiap hidup mereka dan nyatakan El Shaddai dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai membagikan firman Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah sampaikan firman. Dalam nama